Selamat siang semuanya guys. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam. Tema kita tidak terlepas dari IPA, ilmu pengetahuan alam. Wawasan lingkungan di sekitar kita mencakup sosial, budaya, olahraga, doa, kesenian, mitos atau mistis, politik versi orang awam, dan sedikit humor atau lucu-lucuan guys. Oke guys, untuk video kali ini adalah cara yang baik dan benar untuk pengajian di dinding atau di tembok. Tujuannya biar tidak retak gitu guys. Ini contoh tembok yang pas pengajiannya tidak pecah atau tidak retak gitu guys. Cuman sayangnya ini tembok udah dicat gitu guys. Jadi ini mungkin untuk yang bagi orang awam ya, pemula gitu guys. Kita ada pembelajaran sedikit guys. Oke guys, kita langsung aja ke tempat prakteknya guys. Oke guys, ini adalah contoh pengajian yang pecah atau retak. Sebelumnya mohon maaf ya guys, kameranya tidak bisa menjangkau untuk jauh karena posisinya susah gitu guys. Jadi untuk pemula ini kadang kita juga bingung kenapa kita pas pengajian itu pada retak, pada pecah gitu guys. Mohon maaf sekali lagi guys ya, karena posisi saya susah nih guys. Tuh, saya ada di pinggir guys. Jadi untuk menjangkau ke pengajian tembok yang pecah atau retak ini susah guys. Kita akan pindah ke lokasi yang sedikit enak ya guys untuk prakteknya. Oke guys, ini adalah pengajian yang pada pecah atau retak tuh guys ya. Kelihatannya guys tuh, pada pecah atau retak gitu guys. Jadi sebenarnya gampang susah guys. Jadi gini, sewaktu pengerjaan awal kan kita terlebih dahulu temboknya atau dindingnya kita siram dulu guys. Nah guys, contohnya seperti ini. Guys. Ini tuh. Oke, kita siram dulu guys temboknya. Ini tembok ya guys. Contoh tembok kita siram gitu guys. Tapi untuk penyiramannya itu bener-bener sampai ini guys, kedengeran bunyi keluar udaranya gitu guys. Bagi tukang yang udah senior pasti paham. Kalau kita masih awam kadang masih bingung gitu. Jadi intinya sewaktu kedengeran udaranya keluar itu air udah mulai masuk ke dalam tembok guys. Tetapi sebenarnya pas penyiramannya itu sampai basah kuyup gitu guys, sampai basah kuyup. Jadi caranya biar tahu basah kuyup seperti apa, kita pegang. Tapi tahapannya ada dua guys ya kan. Pertama kita pegang, kalau terasa adem ini baru namanya udah airnya udah masuk ke dalam semua. Tetapi kendala keduanya, kadang orang kita itu kadang nggak ngeh sewaktu kita nyiram itu sebenarnya di dalam dinding ini nggak sekedar cuman udara doang guys. Di sini ada yang namanya molekul gas, yaitu molekul gas itu. Jadi walaupun menurut kita udah pengajiannya udah bener ya, ini hasilnya kayak gini guys, pada pecah yaitu karena di dalamnya masih ada molekul gas gitu guys ya. Jadi makanya saya anjurkan untuk disiram sampai basah kuyup gitu. Udah basah kuyup, intinya kita sentuh adem, nggak hangat guys, itu baru kita langsung ke pekerjaan pengajian. Insya Allah efektif guys. Itu yang saya alamin seperti itu. Ini bagi kita yang masih awam ya guys. Kalau buat tukang-tukang yang udah senior udah paham lah gitu guys. Gitu. Jadi pemahaman saya seperti itu guys ya guys. Jadi
Di pekerjaan pengajian ini ada dua unsur, udara sama gas gitu guys. Kok mengapa ada udara sama gas? Mungkin kalau orang yang udah paham, udara sama gas sama. Kalau menurut saya, udara sama gas beda-beda tipis. Istilahnya gini, kayak hujan ya kan. Kalau hujan gede, ya itu namanya apa? Kalau hujannya debit airnya banyak, itu namanya kan hujan. Tapi kalau debit airnya kecil atau dikit, itu gerimis. Jadi kalau kita ngomong itu hujan, pasti airnya gede ya kan. Tapi kalau gerimis itu airnya sedikit atau kecil. Jadi penggambarannya seperti itu guys. Jadi ini juga sama. Di sini mengandung udara sama molekul gas itu guys. Itu pemahaman saya seperti itu. Jadi sewaktu intinya kalau udah kita siramin udah basah kuyup, udah kita pegang adem, nggak anget, insya Allah itu baru kita bisa namanya pengajian guys, gitu guys. Oke guys, jadi ya kurang lebih penjelasan dari saya apa namanya seperti inilah gitu guys ya. Ini guys, ini adalah contoh pengajian yang baik dan benar guys, gitu guys. Tuh contohnya rapi guys, rata. Ini yang mengerjakan ini tukang yang udah senior nih guys, gitu guys. Ini salah satu pengajian contoh, salah satu pengajian yang baik dan benar gitu guys. Ya mungkin cukup sekian dulu guys untuk pemahaman pengajian bagi yang masih pemula gitu ya guys. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat buat kalian semua, bagi yang masih pemula untuk berkarya menjadi tukang. Oke guys, semoga rezekinya ditambah terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak guys atas partisipasi menonton video dari saya. Oke guys, terima kasih banyak.